sebab ya kafirnya Bani Israel dan sebab mereka meninggalkan agama mereka akibat berlebih-lebihan atau gulu terhadap orang soleh. Rupanya ini Pak sebabnya, ya, Bani Adam, sebab kufurnya Bani Adam, anak manusia, akibat berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Mencintai orang soleh boleh nggak? Harus. Mencintai ulama harus, Pak. Tapi ingat, jangan sampai cinta ini berlebihan. Sampai kultus, nggak boleh. Hati-hati. Kemudian beliau membawakan ayat surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Apa sih gulu itu, Pak? Gulu itu artinya melampaui batasan syariat. Gulu. Ya. Dan gulu itu, Pak, terlarang dalam segala sesuatu, Pak. Gulu terlarang dalam segala sesuatu. Dalam ibadah boleh gulu, nggak boleh, haram. Gulu dalam ibadah maksudnya gimana sih? Itu beribadah melebihi kemampuan kita. Atau beribadah dengan menambah-nambah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya gulu, Pak. Nggak boleh. Hati-hati. Ada orang misalnya, saya mau sholat tahajud tiap malam, semalam suntuk, nggak mau tidur. Kata-kata gulu ente. Bahkan dalam urusan dunia saja, Pak. Gulu nggak boleh. Berlebihan dalam makan, boleh nggak? Jangan. Secara kesehatan itu membahayakan. Allah mengatakan, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Gulu. Kebalikan dari gulu apa? Kalau gulu artinya apa? Berlebih-lebihan. Kalau kebalikannya apa? Hah? Apa? Hah? Kebalikannya gulu. Bukan sederhana, Pak. Kebalikan gulu itu artinya menyia-nyiakan, meremehkan, nggak peduli. Itu kebalikan dari apa? Gulu. Bahasa Arabnya tafrid. Ini pun dilarang dalam Islam. Ini pun dalam Islam apa? Haram, nggak boleh. Orang yang meremehkan, nggak peduli sama sholat, dia sia-siakan sholat, nggak boleh. Jadi sikap gulu nggak boleh, menyia-nyiakan atau nggak peduli pun nggak boleh. Yang benar kayak gimana? Tengah-tengah. Yang tengah-tengah tuh kayak gimana, Pak? Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kita yakin Rasulullah tidak pernah gulu. Rasulullah pun apalagi tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak peduli. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari ayat ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, tahrimul ghuluwi fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dzalik. Haramnya bersikap berlebih-lebihan gulu terhadap individu atau amalan tertentu atau yang lainnya. Nggak boleh.
Hati-hati yang namanya ngefans sama seorang ustadz loh mas. Ngefans itu seringkali menyeret kepada apa? Gulu. Kita lihat di zaman sekarang, orang kalau udah ngefans banget sama seorang ustadz itu ucapan ustadz bagaikan wahyu dari langit, Pak. Sehingga akhirnya wala dan baroknya terhadap sang ustadz. Siapa yang sesuai dengan ustadznya, dialah teman saya. Siapa yang tidak sesuai, maka dia musuh saya. Ini sudah gulu, Pak. Haram. Iya. Karena itu hati-hati dalam masalah ngefans ini. Hati-hati banget. Kalau antum senang sama seorang ustadz, antum harus yakini dulu bahwa ustadz antum ini manusia yang tak lepas dari apa? Kesalahan. Bukan nabi dia, bukan. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Dan anehnya si ustadz pun merasa senang orang yang banyak ngefans sama dirinya dan tidak mengingatkan supaya jangan gulu. Ini pun tidak baik, tidak benar, saudaraku seiman. Maka ingat, sikap gulu dalam segala sesuatu hindarkan. Ada orang dalam masalah mentahdir terlalu berlebihan, nggak boleh. Dikit-dikit tahdir, salah dikit ditahdir. Salah. Iya. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga nggak boleh berlebihan. Main serbu, hancurin, pukul dan yang lainnya itu berlebihan, mas. Selalu mas. Lihat, ya bagaimana tata cara ingkarul mungkarnya Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasul itu yang terbaik. Dalam memuji orang, hati-hati, jangan sampai berlebihan. Rasulullah sabda, la tuturuni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan memuji diriku. Sebagaimana halnya orang-orang Nasrani berlebihan terhadap, ya berlebihan memuji Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hati-hati. Ya. Ini Pak. Makanya kalau kita mencintai seseorang jangan berlebihan. Kalau kita membenci seseorang pun jangan berlebihan. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai, ya, sekedar sesuai dengan, sekedar apa sesuai dengan keimanannya. Karena boleh jadi yang kamu cintai itu suatu ketika akan menjadi musuh kamu. Dan bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya. Karena boleh jadi orang yang kamu benci itu akan menjadi orang yang kamu cintai. Ya enggak, Mas? Iya. Makanya dalam mencintai seseorang jangan berlebihan. Ibu mencintai suami jangan berlebihan. Bisa jadi poligami loh, Bu. Nyimpangnya kok ke situ ya. Ikhwati Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, ar-rad 'alal yahud wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mali wa ghairi dzalik. Bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani dan yang serupa dengan mereka yang bersikap gulu berlebihan terhadap individu atau amal atau yang lainnya. Orang Yahudi berlebihannya sama siapa, Pak? Uzair. Dan mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani berlebihan pada siapa, Pak? Nabi Isa. Dan mengatakan Nabi Isa anak Allah. Bahkan mereka pun, Pak, menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya, saking berlebihannya.
Allah mengatakan apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana menjadikan para ulama sebagai tandingan selain Allah? Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya waktu masih Nasrani kami tidak pernah beribadah kepada ulama kami, nggak pernah." Apa kata Rasulullah menafsirkan? Bukankah saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Betul. Dan saat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Betul. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi kita ya bisa berbuat syirik terhadap ulama loh Pak. Misal, ya ada tahu ya biasanya sih ulama-ulama su ya, ulama-ulama buruk ya. Ada ulama-ulama yang berusaha menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan kita tahu sebetulnya itu haram. Tapi kita malah menaati ulama itu dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti kita sudah beribadah kepada siapa? Sang ulama. Berarti kita sudah menjadikan ulama itu sebagai tandingan selain Allah. Pahami baik-baik Pak. Beda dengan orang yang menaati ulama, ya, dalam perkara-perkara yang dia tidak tahu dalam masalah agama. Masalah banyak perkara-perkara agama yang dia tidak tahu, tanya ke ulama. Dan kita tahu ulamanya Masya Allah bagus. Kemudian si ulama berfatwa begini, lalu dia ikuti fatwanya. Boleh, gak masalah. Itu memang yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Yang bahaya itu yang ini Pak. Yang menjadikan ulama dan mengkultuskan ulama seakan-akan ia setara dengan nabi. Sehingga ucapannya ya bagaikan wahyu dari langit. Ini yang bahaya.